Baiklah, Mas-Mas dan Mbak-Mbak, pada pagi hari ini kita akan melakukan conference meeting mingguan kita ya. Apakah Mas-Mas dan Mbak-Mbak sudah siap? Ya, Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak. Halo Mbak Soya, apakah Mbak Soya sudah siap? Halo? Halo Mbak Soya? Punten, ini Mas-Mas dan Mbak-Mbak, ini Mbak Soyanya ada kendala koneksi atau kenapa ya? Ada yang tahu? Kalau yang saya dengar ada suara bising dari mesin pabriknya Mbak Soya, Pak. Halo Mbak Soya, halo? 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 Aduh, Pak, di sini berisik banget, Pak. Saya lagi di lantai produksi nih, Pak. Jadi nggak dengar. Udah 3 jam sih saya di sini. Gimana, Pak? Aduh. Oh alah, lagi berisik ya Mbak, lagi di pabrik. Halo. Aduh, Pak, nggak dengar. Waduh, Mbak Soya. Udah 3 jam ya, Mbak, di lantai pabrik. Kalau kelamaan tuh bahaya banget loh, Mbak, padahal. Hah? Ada bahaya apa ya? Iya, jadi kalau dengar suara bising kelamaan itu ada bahayanya. Gimana kalau sebelum meeting kita nonton video tentang noise dulu? Wah, apa tuh? Oke, sebelum kita memasuki lebih detail mengenai penjelasan apa itu noise, ada baiknya kita mengetahui definisinya dulu nih dari noise itu apa. Di sini terdapat 2 sumber yang berbeda mengenai definisi noise itu sendiri. Pertama, berdasarkan definisi teknis, noise itu memiliki kemiripan dengan suara. Perbedaannya terletak pada bagaimana otak menerima dan mempersepsikan keduanya, di mana noise dianggap sebagai sesuatu yang membuat pendengarnya tidak nyaman. Kemudian, berdasarkan Niosh, noise itu adalah suara yang tidak diinginkan, atau dalam kata lain, noise adalah gangguan suara dalam rentang frekuensi tertentu. Oke, tentu noise tidak akan sampai pada kita tanpa adanya proses mendengar. Nah, bagaimana sih proses sehingga manusia bisa mendengarkan bunyi? Proses mendengar diawali dengan gelombang suara yang ditangkap oleh daun telinga, kemudian disalurkan melalui lubang telinga ke gendang telinga. Gendang telinga kemudian akan bergetar akibat gelombang suara. Gendang telinga kemudian menghasilkan getaran yang disalurkan ke 3 tulang utama, yaitu malleus, incus, dan stapes. Ketiga tulang ini akan mengirimkan getaran ke koklea. Koklea kemudian memiliki rambut yang akan bergetar dan membuat sel dari saraf pendengaran aktif. Secara singkat, proses mendengar itu terjadi saat saraf pendengaran mengirim sinyal ke otak untuk diterjemahkan ke dalam suara yang kita kenal dan paham. Paparan kebisingan yang terus-menerus dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada mental dan fisik manusia, serta gangguan pada lingkungan. Pada psikologi manusia, noise dapat menimbulkan gangguan emosional seperti cepat marah dan kebingungan, menimbulkan gangguan gaya hidup seperti gangguan saat tidur, dan hilangnya konsentrasi saat kerja, menimbulkan penurunan kemampuan berkomunikasi, dan juga penurunan performa manusia dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Noise juga dapat menimbulkan gangguan fisiologi pada manusia, seperti pelemahan hingga hilangnya pendengaran, dan juga meningkatkan resiko penyakit jantung, kardiovaskular, dan stroke. Pada lingkungan, paparan noise yang berlebihan akan menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut, hingga berpotensi menyebabkan kepunahan spesies makhluk hidup di dalamnya. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi apakah noise terpapar secara berlebihan atau tidak, kita menghitung noise tersebut menggunakan kedua rumus yang ditampilkan di layar. Kemudian kita melihat apakah D yang dihasilkan lebih dari 1 atau tidak. Noise dikatakan berbahaya atau berlebihan ketika D lebih dari atau sama dengan 1. Kemudian berikut adalah a weighted sound level dari OSHA. Kemudian untuk lebih jelasnya terdapat sebuah study case, yaitu terdapat kebisingan yang terukur di suatu area adalah 90 dBA selama 1 jam, kemudian 92 dBA selama 3 jam, dan sisa 4 jam berikutnya terdapat variasi tingkat kebisingan secara bergantian selama 75 dBA dan 85 dBA masing-masing selama 15 menit. Kemudian kita menentukan apakah tingkat kebisingan yang terukur masih dalam batas yang diizinkan atau tidak.
Kemudian yang pertama kita lakukan adalah menghitung T. Berikut adalah rumus yang digunakan dan hasil perhitungannya adalah seperti yang ditampilkan pada layar. Kemudian kita menghitung D dari hasil T yang sudah dihitung sebelumnya dan didapatkan bahwa D yang didapatkan adalah 0,644 dan dapat disimpulkan bahwa D tersebut masih dalam batas wajar karena kurang dari 1. Kemudian, pasti teman-teman bertanya-tanya nih, bagaimana cara mengidentifikasi dan mengevaluasi noise di lingkungan kerja? Terdapat 4 langkah untuk melakukan kegiatan tersebut. Pertama, adalah mengadakan survei secara berkala. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengukur noise level di berbagai titik di tempat kerja. Kemudian, peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah dosimeter dengan gambar seperti tertera pada slide. Berikutnya adalah melakukan tes audiometri, yakni menguji batas ambang atau threshold pendengaran karyawan yang dilakukan berdasarkan standar dari ANSI S12.13. Audiogram ini digunakan sebagai baseline dari pengujian batas ambang pendengaran bagi karyawan. Kemudian berikutnya adalah pencatatan hasil tes. Hal ini dilakukan dengan cara merekap hasil tes untuk seluruh karyawan yang dilakukan tes audiometri terhadap karyawan tersebut. Dan berikut adalah contoh form yang digunakan untuk melakukan hasil tes, untuk merekap hasil tes. Dan selanjutnya adalah melakukan tindakan lanjut dari hasil tes tersebut. Pertama adalah melakukan pengetesan ulang untuk melakukan verifikasi terhadap hearing loss apabila terdeteksi hearing loss pada karyawan. Berikutnya adalah melakukan penggantian alat pelindungan diri apabila dirasa alat pelindungan diri sebelumnya itu kurang efektif. Dan ketiga adalah melakukan survei untuk memastikan bahwa engineering control yang diimplementasikan sudah cukup. Dan berikutnya adalah melakukan pengujian hearing loss pada karyawan lain untuk memastikan bahwasanya hearing loss ini terjadi apakah hanya pada satu karyawan atau pada populasi dari suatu karyawan. Setelah melakukan identifikasi hingga evaluasi dari noise, kita perlu menentukan strategi kontrol untuk noise. Strategi kontrol terdiri dari 3, yaitu kontrol teknis, kontrol administratif, dan alat pelindung pendengar. Kontrol teknis merupakan pengendalian bahaya noise yang dilakukan terhadap fasilitas ataupun mesin dari peralatan untuk mengurangi tingkat noise, baik dari sumber suara penghasil noise maupun di sekitar zona pendengaran pekerja. Contohnya adalah pemeliharaan mesin, yaitu memberikan lubrikasi pada part-part mesin, kemudian melakukan substitusi mesin, melakukan substitusi proses, mengurangi gaya pendorong, mengurangi transmisi suara, dan lain sebagainya. Kontrol yang kedua adalah kontrol administratif, yaitu strategi pengendalian yang dilakukan dengan berfokus pada tenaga kerja ataupun proses manajemen. Di mana dalam kata lain, kontrol ini dilakukan untuk mengurangi paparan noise terhadap tenaga kerja ketimbang mengurangi noise itu sendiri. Contohnya adalah job rotation ataupun pembagian shift kerja. Pengendalian yang ketiga adalah dengan menggunakan hearing protecting device atau alat pelindung pendengaran. Alat ini digunakan sebagai tambahan untuk kontrol teknis dan administratif. Tapi perlu diperhatikan juga bahwa alat pelindung ini hanya akan efektif jika digunakan secara tepat. Contohnya adalah earmuffs dan earplugs. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa alat pelindung akan efektif jika digunakan dengan tepat, maka sekarang mari kita belajar menggunakan earplug dengan baik dan benar agar dapat bekerja secara efektif dengan memperhatikan video berikut. Baiklah, setelah menjelaskan mengenai noise maupun bahaya dari noise, selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana cara mencegah dan mengurangi bahaya tersebut. Langkah yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan alat pelindung telinga atau earplug. Penggunaannya terdiri dari 3 langkah simpel, yaitu memutar, menarik, lalu memasukkan. Langsung saja dipraktikkan, ambil earplug. Selanjutnya, putar hingga volumenya mengecil. Gunakan tangan satunya untuk menarik telinga kita ke belakang, lalu memasukkan earplug kita ke dalam telinga. Nah, setelah digunakan, earplug akan mengembang dan membantu mengisolasi telinga kita dari suara-suara bising di sekitar kita. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih.